Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Kalau gue nanti punya pacar, syaratnya dia mesti kaya, dia mesti punya rumah sendiri, dia mesti punya pulau, dia mesti punya pesawat. Pokoknya gue nggak mau kenal sama yang namanya penderita. Walaupun dia punya istri, lo tetap mau? Gue bilangin nih ya, biasanya laki-laki tuh kalau banyak duitnya pasti pacarnya banyak. Ya nggak apa-apa dong, yang penting kan gue bisa hidup enak. Lo mau ngapain aja bisa, mau kemana aja tinggal bilang. Bayangin dong Bin, bayangin. Dasar matre lo. Kalau gue nih, kalau gue punya cowok, dia tuh harus pinter. Pinter cari duit, pinter nyenengin gue. Pokoknya pinter segala-galanya deh. Ya apa bedanya dong sama gue? Sama aja lagi, sama-sama matre. Mas kalau punya pacar, maunya kayak gimana? Apa? Mas kalau punya pacar, maunya kayak gimana? Yang pintar. Pinter apaan? Pinter bohong? Yang jelas dong kalau jawab. Yang pintar segalanya. Pintar nyari duit. Pintar nyenengin gue. Harus pintar semuanya. Loh, Bin, kok jawabannya sama kayak lo? Jangan-jangan jodoh lo. Bisa pingsan nyokap gue. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngeliat mukanya. Kayak apa ya mukanya? Jangan-jangan ganteng. Ganteng kalau naik motor sih nggak ada artinya lagi, Bin. Bisa aja dia anak orang kaya, tapi belaga susah jadi naik motor. Atau dia anak orang kaya, tapi takut kena macet. Ya kan? Jadi... Udah deh Bin, lo gak usah sok ngayal. Namanya anak orang kaya tuh kalau naik motor juga milih-milih. Pasti motor gede, motor keren, gak kayak yang tadi lagi. Ya deh, lo menang. Tapi kira-kira mukanya seperti apa ya? Bu, saya punya cerita buat Ibu. Cerita apa? Ibu masuk dulu.
Ada apa? Bu, cepet Bu, cepet. Ada apa sih? Tenang aja Bu, saya ceritain. Om Agus sini ya Bu? Iya, tadi Omu datang. Apa sih Bu? Itu hanya membuat Tante Regina nanti marah. Terus terang aja, Omu itu tadi datang mau nawarin kamu pekerjaan. Katanya relasinya ada yang sedang membutuhkan. Apa sih? Ibu tahu ini apa? Enggak. Ini surat kontrak Bu. Ini surat kontrak kerja saya Bu. Senario saya diterima. Diterima Bu. Iya? Alhamdulillah ya Allah. Bu, mulai sekarang seluruh biaya hidup kita tidak lagi dari Om Agus. Sekarang Ibu mau apa? Biar Satria yang membelikan. Ibu nggak usah khawatir. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ibu yakin, Nak? Ibu yakin skenario kamu pasti diterima. Tapi kamu tahu tidak? Kebahagiaan ini membuat ibu jadi sedih. Kalau ibu masih punya uang untuk membiayai kuliah kamu pasti nggak begini. Kamu mungkin sudah jadi seorang sarjana dan bekerja kantoran, Nak. Maafin ibu ya, sayang. Bu, sudahlah Bu. Satria juga ingin menjadi seorang penulis. Ibu nggak usah sesali apa yang telah terjadi. Ya, seharusnya kita bersyukur, Bu. Kita masih bersama. Dan kita masih memiliki rumah yang layak untuk kita tempati. Ibu yakin, Nak. Ibu yakin akan keberhasilan kamu. Ibu akan selalu mendoakan kamu supaya kamu berhasil. Tidak ada yang lebih membahagiakan ibu kecuali melihat kamu berhasil, sayang. Bu, karena saya sudah menekan kontrak kerja saya. Ibu harus lihat. Ini Bu. Ini pembayaran pertama Bu. Ini untuk Ibu. Ya, ayo. Terima kasih, sayang. Terima kasih, sayang. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Cuman mohon sama kamu, Nak. Jangan pernah lupa bersyukur apapun dan seberapapun yang kamu dapatkan. Dan jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya. Itu pasti, Bu. Pasti. Bu, saya harus cuci muka dulu ya, Bu. Ya udah, masuk sana. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Maha Besar ya Allah. Terima kasih. Tadi Pak Edi bilang, Papa ke rumah Norma. Iya. Untuk apa lagi ke sana, Pak? Sudah banyak sekali kita membantu mereka. Satria itu terlalu manja. Kapan lagi dia akan mandiri? Berapa banyak lagi Papa berikan pada mereka? Berapa? Saya heran sama Mama. Satria itu adalah keponakan saya. Almarhum bapaknya adalah kakak kandung saya. Itu berarti dia juga anak saya. Apa salah saya kalau saya membantu dia? Sedangkan uang saya berikan kepada mereka tidak lebih dari uang yang kamu hamburkan di salon. Tapi Pak, sudah lebih dari 10 tahun kita membantu mereka. Norma itu harusnya bekerja, bukan diam saja di rumah menunggu bantuan dari kita. Kamu tahu kan, Norma itu sakit. Kalau kamu begini terus, saya berpikir 2 kali untuk menyerahkan warisan kepada kamu. Karena kamu terlalu serakah.
punya pacar, maunya kayak gimana? Apa? Mas, kalau punya pacar, maunya kayak gimana? Ah, yang pintar. Pinter apaan? Pinter bohong. Yang jelas dong kalau jawab. Yang pintar segalanya. Pintar nyari duit. Pintar nyenengin gue. Pokoknya pintar semuanya. Kalau saya punya pacar, dia harus pintar. Pintar cari duit. Pintar nyenengin saya dan ibu saya. Pokoknya semuanya harus pintar. Pintar cari duit, pintar nyenengin saya, pintar nyenengin ibu. Satria? Pintar semuanya. Satria? Hei, Satria. Kamu tuh ngelamunin apa sih? Kok ngomong sendiri? Kamu tadi bicara sama siapa sih? Ibu jadi cemas lihat kamu. Ini Bu, ini Bu, saya lagi bacaan dialog Bu. Apa pas atau enggak kalau dibacain atau dibawain sama pemain Bu? Gitu. Bener nih. Ibu lihat kamu bakat juga ya jadi pemain. Bu, ada apa sih Bu? Ada kelupaan ya? Iya, Ibu lupa mau nanya sama kamu. Gimana itu soal tawaran pekerjaan dari Om Agus? Kamu tolak atau bagaimana? Lihat aja nanti Bu ya. Ya udah, Ibu tidur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku tahu Engkau Maha Pemurah, ya Allah. Engkau telah berikan aku seorang anak laki-laki yang baik dan soleh. Engkau telah berikan aku begitu banyak kebahagiaan, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dan aku mohon, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa suamiku. Karena dia orang yang baik. Baik lahir batinnya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mas, hari ini Satria dapat pekerjaan. Kamu harus bangga sama dia.
semua sudah menunggu. Apa perlu Simbok gendong masuk ke kamar mandi? Ayo toh, ayo Barbie sayang. Mbok, aku ini udah gede. Aku ngomong dipanggil Barbie lagi. Kalau kedengeran teman-teman gimana? Udah ngetawain tahu. Iya cantik, Simbok berjanji tidak akan memanggil Barbie lagi. Ayo, monggo bangun. Ayo. Mbok, Papa sama Mama udah berangkat kerja. Belum, makanya cepetan. Non, Bapak sama Ibu sudah lama menunggunya loh. Monggo. Tumben. Pagi ini nggak pakai bahasa Inggris ngomongnya. Moh ogah nggak mau. Apa? Kemarin aku diketawain. Nggak mau lagi. Moh, pokoknya moh. Enggak. Sudah ada Mbok, sumpah, aku sumpah. Aku nggak ngetawain lagi. Ayo dong, pakai bahasa Inggrisnya. Awas, bener ya. Jangan diketawain. Oke, everybody. Kita wake up now. Mama dengar suara tawa itu. Setiap pagi tawa itu selalu ada sejak Bintang masih kecil. Apa sih yang mereka tertawakan itu? Entahlah, kalau saya tanya mereka selalu diam. Kadang saya juga iri sama Mbok Yati itu. Dia terlalu dekat sama Bintang. Kalau Bintang nanti sudah menikah dan tidak tinggal di sini, Papa pasti akan rindu dengan suara tawa yang setiap pagi hadir di sini. Ah, Papa. Bintang pasti menikah, tapi dia tetap tinggal di sini. Itu kan kalau Bintang mau. Dia harus mau, Pak. Apa Mama sudah punya pilihan buat Bintang? Mama kan tahu sendiri kan, Bintang belum pernah memperkenalkan teman laki-lakinya sama kita. Papa tenang saja, semua sudah Mama persiapkan. Pagi, Pak. Kenapa sih, Pak? Ada yang salah? Enggak. Kamu kelihatan ceria sekali hari ini. Oh, mungkin karena baju yang kamu kenakan ini. Ini kan Mama yang beliin. Oh ya? Bagus nggak? Bagus. Papa lupa, kan Papa yang milihin waktu itu. Oh, terus apa rencana hari ini? Biasalah. Kuliah, paling-paling nonton. Kamu ini main terus kerjanya. Kamu tuh sudah dewasa, sudah saatnya memikirkan masa depan kamu. Kuliah yang baik, biar cepat lulus. Nah, kamu sudah pantas untuk menikah. Mama, Bintang itu kan baru 22. Dan Bintang belum mikirin... Betul kata mamamu Bintang. 22 itu usia sudah dewasa. Tapi kan... Bintang, anak Mama dan Papa cuma kamu. Papa dan Mama pingin kamu cepat menikah. Nah, tapi yang harus kamu ingat, kamu harus mencari orang yang sesuai selevel dengan kita. Ngerti kamu? Bintang belum mikirin itu, Ma. Kalau kamu belum memikirkan, biar Mama yang carikan. Mama... Mbok, angkat telepon, Mbok. Iya, Bu. Good morning, what can I do for you? Oh, Non Sinta toh? Ada? Yes, I will, Non. Just a moment, please.
Non, ada telepon dari Non Sinta. Kasih ya. Sem. Halo? Oh, lo udah deket? Oke, gue keluar sekarang ya. Yuk, bye. Loh, kok buru-buru? Sarapannya belum? Nah, Pak, Indah pergi dulu ya. Soalnya Sinta udah deket. Tadi kita janji mau pergi bareng, dia nggak bawa mobil, dia mau nebeng bintang. Sayang, kamu hati-hati loh. Jangan ngebut ya. Langsung pulang nantinya. Pak, siapa yang pantas jodoh buat Bintang ya? Selamat pagi, Kak. Pagi, Tom. Yuk, depan. Sarapan yuk. Mana Mona? Mau sarapan? Oh, Kak Mona udah berangkat, Kak? Tempat kuliah? Iya. Bagus. Kak senang sama Mona. Dia mau mengikuti keinginan kakak. Walaupun dia udah ambil S1, dia mau kuliah lagi. Kalau kamu kapan, Tom, selesai kuliahnya? Kuliahnya sudah selesai, Kak. Tinggal skripsi, terus semester depan sidang. Ya, mudah-mudahan tahun ini, Kak. Bagus. Kamu bisa bantu kakak di perusahaan kita. Iya, Kak. Ayo makan, Tom. Iya, Kak. Aduh, Bin, lo ngebut dong. Kita udah telat nih. Salah lu. Kenapa datangnya telat? Lo kok salah gue? Ya iya, gue kan udah siap dari tadi tinggal berangkat. Gara-gara nungguin lu. Ya, udah deh, gue minta maaf. Tapi lo ngebut dong. Tahu kan, kuliah jam pertama si Banci. Sebagai seorang desain interior yang baik, kalian harus memperhatikan udara yang masuk ke dalam rumah. Jangan cuma memperhatikan keindahan ruangan saja, tanpa memperhatikan udara yang masuk. Karena yang terpenting adalah memilih dan melihat keindahan serta kenyamanan rumah. Mengerti? Good. Kalian tahu peraturan di kelas saya? Tahu, Pak. Bu. Diam kalian semua. Apa peraturan di kelas saya? Tidak boleh terlambat. Bagus. Kamu? Tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Bagus. Tapi sedangkan saya baru 8 menit. Oh, dasar pintar kamu ya. Ya sudah, kalian duduk. Durian duku, kasihan deh lo. Ada full ornament, wood, kristal, dan terbagi menjadi landscape. Sudah lebih dari 10 menit. Silahkan Anda menunggu di luar. Tapi Pak, apa? Saya mahasiswi baru. Mahasiswi baru? Baiklah. Karena kamu mahasiswi baru, saya maafkan. Silahkan kamu duduk di sebelah Bintang. Tapi ingat ya, jangan sekali-sekali panggil saya Bapak. Panggil saya Roni. Oke? Silahkan kamu duduk di sebelah Bintang. Tapi awas, jangan seperti dia, selalu terlambat setiap kuliah. Silahkan duduk. Bukan saatnya kenalan, you know? Mengerti? Good, bagus. Jadi sekarang sudah ada production house yang membeli skenario-nya? Iya, Mas. Alhamdulillah. Setelah hampir setahun dia berusaha, akhirnya ada juga yang mau membelinya. Padahal ya hampir saja putus asa. Apa di production house itu dia sebagai pegawai tetap? Enggak. Kalau begitu, dia bekerja hanya berdasarkan kontrak. Dan kalau kontraknya habis,
dia tidak punya pekerjaan. Sebaiknya dia bekerja yang pasti-pasti saja lah. Pasti-pasti bagaimana, Mas? Ya, pekerjaan kantoran. Seperti yang pernah saya tawarkan dulu. Tapi kelihatannya dia sudah bahagia dengan pekerjaannya, Mas. Apalagi dengan pekerjaan seperti itu. Kalau saya pikir, insya Allah nanti kalau ada biaya, Satria bisa melanjutkan kuliahnya lagi yang belum terselesaikan. Kalau itu keinginan Satria, apa boleh buat? Ini untuk Satria. Nggak usah, Mas. Terima kasih. Kemarin Satria baru saja terima honor. Saya pamit dulu. Salam untuk Satria. Iya, Mas, insya Allah. Sialan, jangan sampai warisan Agustian jatuh ke tangan mereka. Halo. Ada di mana, Pak? Saya sedang di jalan. Dari mana? Baru saja makan siang dengan klien. Oke, sayang. Sampai nanti. Ya, Ma. Brengsek. Untuk apa dia berbohong? Dasar laki-laki. Pasti mereka berbuat yang macam-macam. Jadi lu tinggal sama abang lo? Abang lo udah married? Kalau udah, pasti nggak enak banget lo ya tinggal sama kekaya para perempuan. Biasanya mereka tuh cerewet. Dan mereka takut banget suaminya lebih sayang dan lebih peduli sama adiknya ketimbang istrinya. Enggak, abang gue belum married. Oh, belum married. Kalau gitu ya enak. Kok belum married sih? Emang umurnya berapa? 30-an? 30-an. Wah, udah belum nikah, pengusaha sukses lagi. Calon suami yang sempurna tuh. Boleh dong kenalin. Dasar lo centil. Lo mau kenalin abang lo sama dia? Ya Tuhan, jangan sampai deh mereka ipar-iparan. Bisa kiamat lu. Tapi boleh juga tuh. Ntar kapan-kapan gue kenalin deh. Pasti abang gue juga seneng kok. Gimana kalau besok? Besok? Ya, jangan buru-buru deh. Kapan-kapan kan bisa. Lagian besok tuh jadwal kuliah kita tuh padat banget. Nanti lain kali kita atur lagi. Gimana? Ya kalau lo nggak mau, gue aja sendiri. Gi, sana. Gue nggak minat. Ya, lo menang deh, Bin. Emang besok jadwal kuliah kita padat banget. Lihat nih, jam terakhir jamnya Pak Roni. Tahu sendiri dong Pak Roni kalau ngasih tugas tuh suka bertumpuk. Gue setuju tuh. Gampang lah. Ntar kita cari waktu yang lain. Lagian sayang kalau kita harus ninggalin kuliahnya Pak Roni. Karena kalau menurut gue, dia tuh kalau ngasih kuliah enak banget loh. Bikin kita tuh pengen cepet-cepet punya rumah. Betul banget tuh. Gue kalau kuliahnya Pak Roni, jadi ngebayang pengen punya rumah sendiri yang nyaman supaya suami sama anak gue betah di rumah. Sama. Gue juga jadi mimpi pengen punya rumah yang mewah dan isinya barang-barang antik. Jadi setiap isi barang-barang gue tuh ada sejarahnya. Iya, tapi itu kan kalau lo meritnya sama orang kaya. Sekarang gini, gimana seandainya kalau lo dapetnya orang yang pas-pasan? Atau mungkin orang yang nggak punya? Ya nggak mungkin lah, kita kan pasti nikah sama orang yang sederajat sama kita, yang sama-sama berada. Ya kan, Bin? Betul. Tapi gimana ya kalau kita benar-benar jatuh cinta sama orang yang nggak punya apa-apa? Bin, kenapa sih lo harus khawatir? Ya, mungkin secara materi lo nggak punya apa-apa. Tapi satu hal, kalau lo kaya akan kasih sayang dan lo kaya akan cinta dari orang yang lo cintai, gue rasa itu akan membuat hidup lo lebih bahagia. Iya dong. Kalau gitu, gue nggak usah khawatir. Jatuh cinta sama orang yang nggak punya apa-apa. Karena gue punya cinta
Cinta yang membuat gue hidup dan cinta yang membuat hidup gue berwarna. Setahu gue nih, lo kan juga belum pernah punya pacar. Kenapa sekarang jadi so tahu ya? Gue rasa sih begitu. Nanti kalau gue jatuh cinta. Dasar so tahu. Saya sudah baca skenario kamu. Memang hebat. Ini cerita yang luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Ya, cerita memang harus seperti ini. Terima kasih, Pak. Tapi, Pak, setelah saya tulis dan setelah saya pikir-pikir, endingnya jangan dibikin happy ending, Pak. Loh, kenapa begitu? Masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan cerita yang happy ending. Kalau nanti kita rubah, mereka bisa kecewa. Nggak, tapi menurut saya, Pak... Tunggu dulu. Saya mengerti maksud kamu. Tapi ingat selera penonton. Kita bisa saja membuat cerita sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus juga memperhatikan kemauan penonton. Kalau nggak, nanti siapa yang akan menonton? Baik, Pak. Saya akan kembali 2 minggu lagi. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan semuanya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Mari, Pak. Ya, Elok, tolong ke ruangan saya dulu. Bintang sekarang sudah dewasa loh Mbak Yu. Sudah pantas menikah dong. Iya, tapi itulah jodohnya belum ada. Hati-hati loh Jeng. Harus awasi dia. Bergaulnya dengan siapa? Namanya juga anak zaman sekarang. Pergaulannya itu loh. Semakin berani. Makasih Mbak Yu atas nasihatnya. Ya wis, sampai ketemu besok ya. Di tempat arisan. Jeng Trisna mungkin bisa tanya-tanya. Siapa tahu ada teman-teman kita yang anaknya bisa dijodohkan dengan Bintang. Ya ndak? Iya. Makasih loh Mbak Yulina. Bye. Dah. Bu, dalam Bintang belum pulang? Belum, Bu. Selesai kuliah kok nggak langsung pulang sih? Yang ke mall, shopping, nonton lah. Apa nggak bosan kali? Gimana kuliahnya, Kak? Asik. Tapi pertamanya ya pada kaku gitu, lama-lama sih enggak. Anak-anaknya tuh oke banget loh. Udah dapat teman baru dong? Ada, namanya Bintang sama Sinta. Kamu tau gak sih, mereka tuh berdua sahabatan deket banget. Dan kelihatannya mereka tuh orang-orang kaya. Yang gak pernah mikirin masalah hidup, kuliah tuh cuma buat isi waktu luang. Tadi pagi Kak Sony nampaknya senang banget. Karena Kak Mona mau kuliah lagi sesuai anjuran Kak Sony. Terus, kamu ngomong apa lagi? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Bagus. Karena kalau sampai dia tahu tujuan sebenarnya kakak kuliah lagi, bisa diomelin. Zin, Mona itu kayaknya anaknya asik banget ya. Dia tuh tahu banyak soal cinta. Kalau dia nggak dijemput adeknya, kita boleh nanya banyak tuh pasti sama dia. Bin, kayaknya kita mesti beli majalah itu deh. 26 cara untuk mendapatkan cinta sejati. Jadi kita nggak perlu nanya Mona lagi. Majalah? Majalah apa? Itu loh, majalah yang spanduk belakang itu. Itu di belakang. Mati kita. Mati. Aduh gimana nih? Lo bawa SIM kan? Lo bawa SIM kan? Lo nggak bawa SIM? Aduh, lo jangan panik kayak gitu dong, tenang aja. Aduh, udah deh kita kabur aja yuk, kita kabur yuk. Gak mungkin dong, sih gila. Apa lo tuh pada kejar-kejar orang gimana sih? Udah jangan panik kayak gitu dong sih. Tarik nafas. Tarik nafas. Non, tolong Non, kasihan Non. Kasihan Non, tolong bawa ke rumah sakit Non. Tolong angkat ya Pak ya, tolong masukin ke mobil ya. Baik Non. Aduh, kenapa dibawa ke belakang mobil? Tante ngotorin mobil, lo naik taksi aja deh. Aduh, udah deh, sih. Diam, udah nyetir sini.
Terus. Sin, ayo cepetan masuk. Parah nggak, Bin? Bin, parah nggak? Gue nggak tahu, Sin, dulu cepetan aja deh. Aduh, Bintang, mendingan lo buka helmnya deh. Jangan-jangan dia udah mati lagi. Nggak mau, aku takut. Aduh, Bintang, buka helmnya dong. Ntar dia nggak bisa nafas loh. Gue takut, Sin. Kenapa sih orang pada nggak buka helmnya? Ntar kalau buka malah sakit lagi. Aduh, Bintang, buka helmnya dong. Iya. Buka dong, Bin. Cepetan. Bentar. Bintang, lo diam. Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.